Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair, masa an-nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, fikruna wa qalbuna khair. Allahu akbar. Mada darsunal an? Darsunal an al-hadis. Nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis, yaitu hadis yang ke-8. Nah, judulnya hadis yang ke-8 ini adalah tentang kehormatan seorang muslim. Bagaimana bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab mereka menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi di sini kata umirtu itu berarti makna perintah. Nah, makna perintah di sini terkandung alasan bahwa kalimat ini adalah petunjuk, menunjukkan bahwa ini adalah kewajiban, seperti itu. Dalam sabda Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka telah melaksanakan itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka. Nah, seandainya di sini ditanyakan puasa dan haji merupakan hukum Islam, tetapi mengapa tidak disebutkan oleh beliau dalam hadis ini? Nah, maka jawabannya, seseorang tidak boleh diperangi karena ia tidak berpuasa, melainkan ia harus dipenjara dan dihalangi dari makan dan minum. Sedangkan perintah haji sifatnya bisa ditunda, sehingga orang yang meninggalkan haji ini tidak diperangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketiga hal ini lantaran orang diperangi apabila meninggalkannya. Karena itu beliau tidak menyebutkan puasa dan haji kepada Mu'adz. Nah, ketika beliau mengutusnya ke Yaman, beliau hanya menyebutkan ketiga hal ini. Jadi sabda beliau juga illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, jadi di antara hak Islam adalah pelaksanaan kewajiban. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban boleh dibunuh. Nah, misalnya para pemberontak, para perampok, kemudian para penjajah menyerang negeri lain, terus kemudian orang yang menahan air miliknya untuk memberi minum terhadap orang yang membutuhkan. Contohnya binatang ternak
pelaku tindak pidana, kemudian orang yang enggan membayar hutang padahal ia mampu. Kemudian pezina muhson, orang yang meninggalkan sholat Jumat dan maka dalam keadaan demikian ia boleh dibunuh dan diperangi. Kemudian dalam sabda beliau juga wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, sedangkan hisab mereka itu menjadi haknya Allah. Jadi maksudnya barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan hartanya dilindungi. Kemudian kemudian bila ia melaksanakan semua itu dengan niat yang ikhlas dan baik, maka ia adalah orang mukmin. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya pernyataan perang terhadap orang-orang musyrik sampai mereka masuk Islam. Kemudian boleh memerangi orang yang menolak sholat. Kemudian hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat. Kemudian dilarang menjarah harta dan darah kaum muslimin, seperti itu. Kita baca bareng-bareng hadisnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi hadis ini bisa kalian baca berulang-ulang, kemudian dihafalkan dan disetorkan lewat WA Ustazah. Sampai di sini, syukron. Tulubul afwa minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.